Nah, ini ya kalian perhatikan di sini. Nah, jaringan hewan dibagi beberapa bagian ya. Nanti ini kalian perhatikan saja ya. Nanti insya Allah Ibu bagikan PowerPoint-nya. Tugasnya nanti adalah mengisi LKS ya, atau lembar kegiatan siswa yang Ibu share di Google Classroom ya. Sekarang kita perhatikan saja dulu. Nah, ini adalah beberapa jenis ya dari jaringan hewan. Nah, hewan ini kan meliputi kita ya, manusia juga. Nah, jadi di sini ada jaringan epitel ya. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang paling luar ya pada tubuh hewan. Nah, jadi kalau yang masih berhubungan dengan dunia luar itu jaringan epitel ini contohnya pada mata kita ya, kemudian melalui rongga hidung itu kan jaringan yang paling luar ya, yang bisa langsung berhubungan dengan tubuh itu adalah jaringan epitel ya. Kemudian ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini yang di bawahnya ya. Kalau kita bilang itu daging ya, daging-daging yang mengisi rongga-rongga tubuh kita itu ya, jaringan otot. Kemudian ada jaringan saraf ya. Jaringan saraf ini tersebar merata ya di seluruh tubuh kita. Makanya kita bisa merasakan ya rasa sakit, kemudian kita juga bisa mengetahui benda ya dari mata kita, dari panca indera ya, maka nanti kita akan bisa mengetahui apa yang kita lihat, kita dengar ya melalui jaringan saraf ini yang diteruskan nantinya ke pusat ya, pusat saraf. Pusat saraf kita itu ada dua ya, yaitu ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Itu nanti yang meneruskan ya rangsangan yang diterima oleh jaringan saraf. Kemudian ada yang disebut jaringan pengikat. Nah, jaringan pengikat ini nantinya yang menghubungkan ya organ-organ kita. Nah, organ tubuh kita itu bisa menyatu ya di dalam suatu sistem itu karena ada jaringan pengikat ya. Nah, ini secara umum ya, jaringan hewan ada 4, tapi nanti masih ada jaringan-jaringan lain ya yang perlu kita ketahui. Hayu. Nah, ini yang pertama kita lihat jaringan epitel ini bermacam-macam ya jenisnya. Ada yang pipih selapis nih, jadi bentuknya tipis ya, hanya satu lapisan. Ada juga yang berbentuk kubus ya. Nah, kubusnya satu lapis, ada juga yang berbentuk silindris ya. Silindris selapis. Nah, ada juga yang disebut epitel transisional. Transisional ini artinya dia gabungan ya antara yang pipih, yang kubus dan juga yang silindris. Kemudian ada yang pipihnya berlapis, ada yang kubus berlapis, ada yang silindris berlapis. Nah, jadi jaringan ini bermacam-macam bentuk ya karena memang dia mempunyai fungsi yang berbeda ya. Misalnya seperti di bagian mata, misalnya di bagian usus ya, di bagian lambung, maka masing-masing jaringan itu akan berbeda-beda sesuai fungsinya ya. Masya Allah, Allah ciptakan bentuk-bentuk jaringan yang berbeda ini karena ada yang misalnya di permukaan tangan kita ya, itu kan perlu yang kuat ya. Nah, sehingga jaringannya biasanya yang lebih, nah bisa yang mana nanti kita lihat ya, kita cek, bisa kubus berlapis ya. Nah, misalnya yang bagian yang tipis-tipis seperti di usus halus misalnya. Nah, maka akan berbeda lagi jaringannya ya. Nah, inilah beberapa jenis ya dari jaringan epitel. Kemudian kita lihat lagi jaringan saraf ya. Jadi jaringan saraf terdiri dari kumpulan sel saraf ya. Sel saraf ini disebut juga neuron ya. Nah, jadi kalau gambar sel saraf seperti ini ya. Kalau sel biasa kan hanya bulat begitu ya, tapi kalau sel saraf di sini ada bagian-bagiannya. Yang ini badan sel ya, kemudian ini ada akson ya. Kemudian ada di sini dendrit ya. Nah, ini adalah terminal akson. Nah, jadi sel saraf ini panjang ya anak-anak, bahkan ada yang berapa meter gitu ya aksonnya, karena dia sambung menyambung ya. Mulai dari panca indera nanti diteruskan sampai tadi ke
otak maupun sumsum tulang belakang. Nah, jadi inilah yang menerima rangsangan ya. Nah, jadi di dendrit ini nanti rangsangan diteruskan. Misalnya kita melihat benda itu kan karena ada rangsangan cahaya ya, sehingga benda itu bisa kita lihat. Kalau gelap kan kita tidak bisa lihat ya. Nah, akhirnya diteruskanlah ke otak. Akhirnya kita tahu benda apa yang kita lihat ya. Nah, itulah sel saraf. Fungsinya tadi adalah menerima dan juga akan menghantarkan rangsangan ya, yang kita terima ya melalui panca indera. Kemudian ada jaringan ikat tadi ini seperti ini ya gambarnya. Jaringan ikat ini dibagi, ada yang disebut jaringan ikat longgar ya, kemudian ada jaringan ikat padat. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Yang ikat longgar ini dia mengandung ya sejumlah fibroblast. Nah, nanti menghasilkan serat kolagen dan elastin ya, lebih elastis nantinya. Contohnya di sini pada permukaan organ, pada pembuluh darah dan juga pada saraf. Nah, jadi jaringan-jaringan ini memang berbeda-beda struktur ya dan fungsinya tergantung tadi keperluannya ya, makanya diciptakan berbeda-beda. Kemudian yang jaringan ikat padat ini ya tentunya berbeda lagi strukturnya. Dia bersifat kompak, di sini memiliki serat kolagen dalam jumlah yang besar. Nah, ditemukannya pada tendon ya. Tendon itu pertemuan ya antara itu tulang ya, biasanya di persendian. Nah, itu ikatannya yang padat ya. Nah, ini gambarnya. Sekarang kita lihat lagi jaringan tulang rawan ya. Nah, jaringan rawan ini juga dibagi, ada beberapa jenis. Nah, ada 3 ya di sini. Nah, kita lihat ada jaringan tulang rawan hialin. Nah, di sini mempunyai konsentrasi serat yang elastisitasnya tinggi, ditemukan pada hidung, ya, kemudian pada laring, trakea, bronki, dan pertemuan iga dengan tulang dada epifisis. Nah, jadi ini kalian bisa mengetahui ya letak jaringan tulang rawan. Coba kita bayangkan kalau bukan tulang rawan di hidung kaku ya, hidungnya nggak bisa pencet-pencet ya. Tapi disinilah Allah ciptakan sesuai dengan fungsinya, maka jaringannya juga yang khusus ya, yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, seperti laring ini kan yang terdapat pita suara ya, trakea ini kerongkongan kita. Dengan jaringan yang berupa tulang rawan ini kita juga bisa ya melakukan di situ menelan misalnya kan ya. Nah, bronki ini pada paru-paru ya, cabang paru-paru, bronkus. Nah, pada pertemuan tulang iga dan pada tulang dada ya. Epifisis ini juga pertemuan antara tulang. Kemudian ada lagi jaringan tulang rawan elastin. Nah, di sini serabut. Tolong di-mute dulu ya semua ya. Ada suaranya yang bocor. Anak-anak tolong diperhatikan, di-mute sebentar ya. Hasan, matikan mic Hasan. Suara siapa ya? Tolong di-mute dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ini boleh ya di open mic lagi. Terima kasih. Nah, di sini adalah yang kedua ya, tulang rawan elastin. Serabutnya fleksibel. Nah, warnanya juga berbeda, warna kuning. Nah, di sini terdapatnya pada embrio, daun telinga, ujung hidung, eustasius dan epiglotis ya. Ini pada telinga ya, eustasius saluran di telinga kita, epiglotis itu katup ya pada kerongkongan. Nah, jadi ini juga berupa tulang rawan yang elastis ya atau fleksibel. Kemudian jaringan tulang rawan fibrosa. Nah, ini warnanya berbeda, lebih gelap dan keruh, memiliki serat kolagen dan matriks, serta ditemukan pada hubungan antar tulang belakang. Nih, di tulang belakang kita, ruas-ruas itu ya, dihubungkan oleh tulang rawan fibrosa, dan pada perlekatan ligamen, simfisis pubis, dan tendon. Nah, jadi ini pertemuan ya, antara tulang-tulang, simfisis pubis ya, bagian tulang duduk kita itu, dan tendon itu ya pada pertemuan tulang sendi ya, sendi engsel itu kan dipertemukan ya oleh ini ya tendon yang mengikatnya. Nah, kemudian kita mengenal lagi jaringan yang lain ya, ini gambar ya ketiga jenis jaringan tulang rawan ini.
Nah, sekarang jaringan tulang ya. Tulang ini juga merupakan jaringan. Dia kumpulan dari sel-sel tulang ya. Nah, di sini kita lihat tulang ini ada 3 jenis ya matriksnya. Ada osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Ini perbedaannya ya. Nah, kita lihat osteosit. Ini disebut sel yang sudah tua ya, dibentuk dari osteoblast, sel-sel yang masih muda. Nah, jadi sel-sel tersebut menghasilkan, yang osteoblast ini menghasilkan ion kalsium ya, magnesium, fosfat. Nah, di mana sel-sel ini ion-ion ini diperlukan ya oleh tulang kita. Kemudian ada lagi jaringan darah. Nah, jadi darah ini juga merupakan jaringan ya, karena darah ini kumpulan dari sel-sel darah ya. Ada yang masih ingat sel darah itu apa saja yang kalian kenal? Sel darah apa saja? Halo? Merah. Ya, sel darah merah atau apa namanya? Nama lain? Eritrosit. Ini ya, eritrosit. Nah, ini kalau leukosit, apa leukosit? Darah putih. Iya, trombosit. Keping darah. Betul, betul. Plasma? Plasma apa? Plasma ini cairan ya. Jadi kalau di pembuluh darah kita itu anak-anak ya, ada sel darah dan juga plasma darah. Nah, plasma darah itu adalah cairan yang berwarna kekuningan ya, tempat sel-sel darah ini mengalir ya di dalam pembuluh darah ya. Nah, jadi di pembuluh darah kita ini ada tadi sel darah merah ya, ada sel darah putih dan ada juga trombosit atau keping darah. Nah, plasma ini berupa tadi cairan tempat ya mengalirnya sel-sel darah di dalam pembuluh darah ya. Nah, kemudian bentuknya sel darah merah itu bentuknya seperti cekungan ya, cekungan yang ganda atau lempengan bikonkav. Nah, di sini tidak ada inti ya, jadi kalau sel darah merah tidak ada inti selnya. Kemudian sel darah putih, ini ada 2 jenis ya, ada granulosit dan agranulosit. Yang granulosit itu artinya dia memiliki granular ya, atau butiran-butiran. Dan yang agranulosit berarti tidak ada ya butiran-butirannya. Dan kemudian tadi keping darah atau nama lainnya trombosit, ini juga tidak memiliki inti, di mana keping darah ini nanti berperan pada pembukuan darah ya. Sementara sel darah putih peranannya lebih pada benteng pertahanan ya, untuk mencegah ya segala macam penyakit maupun antigen yang masuk ke tubuh kita. Dan sel darah merah kita tahu fungsinya sebagai alat transportasi ya, baik kemarin zat makanan ataupun juga oksigen. Ini gambarnya ya. Nah, ini sel darah merah, sel darah putih, dan ini adalah keping darah. Kemudian kita lanjut jaringan lemak ya. Nah, jaringan lemak berarti dia disusun oleh sel-sel lemak ya. Nah, di sini pada umumnya jaringan lemak ini ya ada di bawah kulit, fungsinya itu adalah nantinya melindungi ya organ-organ pada tubuh kita. Nah, sehingga kalaupun kita misalnya kebentur atau jatuh ya, itu akan masih ada pelindung ya berupa jaringan lemak ini ya, karena organ-organ vital kita itu kan sangat sangat rawan ya untuk terjadi kerusakan. Maka itu fungsinya jaringan lemak itu sebagai bantalan ya, pelindung. Nah, di sini melindungi organ-organ tadi baik dari mekanis ya atau benturan tadi ya, dan juga sebagai cadangan makanan ya. Di dalam jaringan lemak ini juga disimpan cadangan makanan serta juga sebagai alat pengatur panas ya atau suhu tubuh. Nah, jadi materinya tidak banyak ya, hanya ini tadi mengenal beberapa jaringan. Nah, untuk detailnya makanya Ibu minta ya ini mengerjakan tugas. Ini kelihatan nggak sudah anak-anak? Kelihatan ya ini lembar kerjanya? Nah, nanti silahkan ini Ibu kasih waktu 1 minggu ya, jadi agak lama, maksimal hari Senin depan ya. Jadi dalam waktu seminggu Ibu kira cukup ya untuk mengisi ini, diisi nama. Jadi nanti silahkan ini mau langsung
Kan bisa di-download ya. Ibu sudah share di Classroom, kalian download, baru kalian isi ya, baru di-upload lagi, nanti boleh diketik saja ini ya. Tapi kalau yang tidak punya laptop, susah ya mengetik. Kalau yang tidak punya laptop, misalnya kesusahan mengetik, boleh ditulis tangan ya. Ini ditulis kembali. Cukup yang soal-soalnya saja di sini ya. Nah, langsung ke sini boleh. Yang petunjuk-petunjuknya ini nggak usah ya. Ini bagi yang tidak ada laptop mungkin ya, boleh tulis tangan. Langsung saja menulis nama, kelas ya, judulnya ini. Dan langsung ke sini ya. Langsung melengkapi pertanyaan. Nah, jadi silahkan di sini tadi ada beberapa nama jaringan, terserah kalian ya, boleh memilih ya jaringan apa saja dan fungsinya ya. Kemudian di sini, nah dari jaringan epitel, tuliskan di sini cirinya. Ini sebutkan namanya, epitel apa, misalnya pipis selapis. Ciri-cirinya apa, fungsinya apa, letaknya di mana saja. Misalnya tadi ada yang di kerongkongan atau ada yang di trakea, misalnya sini tulis ya. Sama ini yang lain juga. Ini yang epitel. Nah, kemudian ini yang soal nomor 3, ini menulis ya, bagian nomor 1 ini apa sih nomor 1 ya, boleh dicari di Google ya, Ibu Kira di sini, atau di buku paket boleh juga, sampai nomor 6, ini kira-kira apa namanya ya. Nah, jadi menuliskan dan juga menjelaskan, jadi nomor 1 misalnya apa ini ya, kalian jelaskan, mungkin fungsinya boleh ya. Di sini fungsinya saja, mewakili untuk penjelasan ya, organ nomor 1 namanya apa, fungsinya untuk apa. Nah, kemudian yang ini jaringan otot ya, jaringan otot ini ada 3 jenis. Silahkan ini diisi ya, gambarnya, otot lurik seperti apa, otot jantung, otot polos. Struktur dan bentuknya ini ada ya, nanti cari saja jumlah intinya berapa, kontraksinya seperti apa, dan fungsinya apa. Sekarang itu tidak ada yang sulit ya, di Google semua lengkap ya. Nah, tinggal kalian memasukkan saja ke sini ya. Copy paste kalau yang pakai laptop ya. Kalau yang menulis tangan ya terpaksa ditulis ya. Nah, kemudian ini juga sel saraf ya. Tulislah nama-namanya ini apa. Yang A ini apa tadi ya, adalah terminal akson ya kan. Nah, nanti yang ini apa, inti sel yang G, nah dendrit yang H, nanti dituliskan fungsinya. Namanya A apa, fungsinya apa, itu saja ya. Nah, jadi selesai, kita hanya 5 nomor, tapi beranak ya. Nah, nggak apa-apa, ini sambil belajar, karena memang tujuan dari materi ini, kalian mengenal ya, mengetahui tadi ya, bisa mengetahui fungsi, dan juga tahu ya strukturnya seperti apa. Makanya gambarnya nih di sekarang apalagi di Google itu gampang ya, kita tinggal share gambar, dia muncul langsung Wikipedia atau apa ya keterangannya. Bahkan kita bersuara juga muncul. Jadi sekarang itu semua sudah dimudahkan ya, anak-anak tinggal kemauan ya untuk belajar. Tidak lain itu adalah untuk melatih kita ya, untuk semangat terus ya ketika mendapat tantangan ya. Jangan game saja kalian semangat ya. Tantangan belajar itu justru yang akan mengasah ya kecerdasan otak, kemudian keterampilan ya, dan juga tanggung jawab serta amanah ya. Jangan game saja yang dikejar target gitu ya. Tapi kalau belajar sisa-sisa tenaga, nah salah ya. Karena kalian itu adalah pelajar, maka tugas utamanya bagaimana kalian dalam mendapat amanah ya, menjadi seorang pelajar ini sukses ya. Sukses menghasilkan yang pertama tentunya tingkat ya kedewasaan ya. Kemudian sebagaimana target kita meningkat ya spiritualnya ya, emosionalnya, dan juga intelektualnya ya. Demikian anak-anak ya untuk penjelasan materi. Maka selanjutnya Ibu persilahkan kalian ke Google Classroom ya untuk mengerjakan tugas ini. Silahkan saja diselesaikan. Itu sih paling lambat sekali ya. Kalau memang hari ini selesai itu lebih bagus ya. Supaya nanti ketemu tugas lagi yang berikutnya itu tidak menjadi beban. Usahakan setiap ada tugas itu kita langsung kerjakan saja ya. Yang penting mengerjakan ya. Nah, kalau kalian menunda, maka itulah yang menjadi masalah nantinya. Karena ketika menunda muncul lagi tugas baru dan akhirnya banyak tugasnya yang terlewat. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya anak-anak.
Silakan, ada yang mau bertanya? Halo, Iya, Bu. sudah jelas?